Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pelkandi Saputra dengan NIM 2100425. Bila di sini saya akan memproduksi video individu pada mata kuliah pengembangan media, video dan televisi dengan kode seksi mata kuliah yaitu 0060. Baiklah, adapun tujuan dari video ini yaitu supaya peserta didik bisa memahami, mengamati bagaimana proses terjadinya rantai makanan. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang ekosistem yang ada di sawah. Ada yang tahu apa saja hewan yang ada di sawah? Ya, pertama mungkin ada belalang, tikus, ular, dan elang, jamur, cacing, padi. Itulah yang ada di ekosistem sawah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang proses terjadinya makan-memakan atau rantai makanan yang ada di sawah. Rantai makanan adalah siklus makan-dimakan antara makhluk hidup supaya untuk bertahan hidup. Pada rantai makanan terdiri dari produsen. Produsen itu adalah makhluk hidup yang bisa menghasilkan makanannya sendiri, atau kita sebut dengan autotrof. Sedangkan konsumen itu adalah makhluk hidup yang bergantung kepada produsen atau tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri, atau kita sebut dengan heterotrof. Pada konsumen terbagi juga dari beberapa tingkat. Biasanya tingkat pertama yaitu makhluk hidup yang memakan tumbuhan atau disebut dengan herbivora. Yang tingkatan kedua biasanya hewan yang disebut dengan karnivora atau pemakan daging. Dan yang ketiga biasanya disebut dengan omnivora, bisa memakan daging dan bisa juga tumbuhan. Dan yang terakhir itu pengurai. Pengurai adalah organisme yang menguraikan makhluk hidup lain yang telah mati. Contoh dari pengurai bisa jadi jamur dan bakteri. Bila di sini saya akan menjelaskan hewan atau contoh hewan pada rantai makanan. Yang pertama itu yang sebagai konsumen satu atau kita sebut sebagai belalang. Selanjutnya, belalang ini dimakan oleh konsumen tingkat 2 atau kita sebut juga katak. Terus katak ini nantinya akan dimakan oleh ular, yaitu ini sebagai konsumen tingkat 3. Selanjutnya ular akan dimakan oleh elang. Elang itu sebagai konsumen tingkat terakhir atau konsumen tingkat 4. Setelah itu apabila elang mati, elang akan diuraikan oleh pengurai, yaitu jamur. Nanti hasil uraian dari jamur tersebut akan diserap oleh tumbuhan lain seperti padi. Ataupun contoh lainnya seperti ayam memakan cacing, seperti yang sering kita lihat pada kehidupan sehari-hari. Mungkin selanjutnya penjelasannya. Baiklah, di sini ada sebuah padi atau kita sebut sebagai produsen, merupakan makhluk hidup yang bisa memproduksi makanannya sendiri atau kita sebut autotrof. Padi ini dimakan oleh belalang atau kita sebut konsumen tingkat 1. Setelah belalang memakan padi, terus belalang ini dimakan lagi oleh katak atau kita sebut juga dengan konsumen tingkat 2. Lalu konsumen tingkat 2 ini dimakan lagi oleh ular atau kita sebut konsumen tingkat 3. Dan ular ini dimakan oleh elang atau konsumen tingkat terakhir atau tingkat 4. Terus elang ini setelah mati diuraikan oleh jamur. Terus setelah diuraikan maka diseraplah oleh tanaman padi tadi. Jadi mereka saling bergantungan.
Jadi kesimpulannya adalah rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan juga dapat dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan-urutan yang tertentu. Dalam satu rantai makanan terdiri dari produsen, konsumen, dan pengurai. Oke, baik, sekian. Terima kasih. Baiklah, itulah video individu dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.